Malam Pak Adi. Bentar ya, nunggu temennya ya. Alif bisa mendengar suara saya? Teman-teman masih di luar.
Ya, nanti pertemuan keempat yang masih kelompok ini dulu aja ya. Jadi 4 pertemuan kita offline, 3 pertemuan kita online. Nah, yang presentasi online masa kita di sini. Nanti mendengarkan bersama doang. Gitu kan? Itu gimana? Yang lainnya online semua atau mau gimana? Saya mengikut kalian malah kan kalian yang kerja, yang banyak yang kerja. Nah, saya manut sih, berarti nanti pertemuan keempat online, presentasinya online, mulai presentasi itu online. Sendiri-sendiri, kan perusahaannya sendiri-sendiri, udah bekerja sendiri-sendiri. Kecuali yang belum bekerja nanti boleh case. Oh gimana? Saya mana sih belum didiskusikan dengan kelas. Terus yang online juga presentasinya? Ya, satu-satu juga. Kan saya ambil nilai langsung. Mungkin saat presentasi kita akan ya, makanya pertemuan keempat kan ini berempat. Nanti pertemuan kelima tinggal sisanya dibagi 3. Iya. Nanti 18 dikurangi 4 kan berarti 14. 14 dibagi 3. Berarti ada yang 4, ada yang 5. Teman-teman yang online sudah bisa melihat PPT saya.
Ada suaranya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sampun, Bu, sampun. Iya, Kak. Kita mulai ya, ini yang Sampun ya. aduh sini ya. Iya. Iya. Ya biar enggak. Kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa ketemu lagi ya di pertemuan kedua untuk mata kuliah tata kelola perusahaan atau corporate governance. Hari ini kita mulai materi ya teman-teman ya, nanti agak ngebut karena materinya agak banyak. Minggu ini dan minggu besok kita materi terus. Terus minggu keempat nanti teman-teman yang biasa datang offline nanti yang presentasi. Terus nanti minggu kelima, 6 dan 7 mulai yang online ini yang presentasi ya. Seperti kontrak kita yang kemarin. Jadi nanti mulai pertemuan keempat saya ambil nilai, tapi saya tidak memberikan tugas biar nggak terlalu banyak tugas karena kalian juga bekerja gitu ya. Ya seperti biasa sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilakan. Cukup. Ini. Ini di sana. Ya teman-teman kita mulai ya, mulai belajar bersama. Nanti kalau ada yang ingin berpendapat, monggo silahkan ya langsung aja nanti raise hand seperti itu. Kita mulai belajar mengenai corporate governance gitu ya. Kemarin sudah saya kasih intro sedikit ya, sebenarnya tidak hanya good corporate governance, tapi ada apa? Kemarin ada 3, selain good corporate governance ada apa? Good university governance, terus triple good government governance, kayak gitu ya. Peruntukannya berbeda-beda. Kalau untuk good corporate governance ini untuk perusahaan, semua perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Tapi kalau good university governance hanya untuk perguruan tinggi atau universitas seperti itu. Terus kalau untuk good government governance itu untuk pemerintahan. Yang bekerja di pemerintahan ini biasanya juga menerapkan good government governance. Seperti itu. Nah, kita awali dengan good corporate governance. Nah, awalnya good corporate governance itu gimana toh? Ada yang bisa atau mungkin sudah pernah mendengar cerita latar belakangnya kok tiba-tiba ada ilmu good corporate governance. Dulu waktu saya kuliah nggak ada Bu kayak gini. Gitu. Awalnya gimana kira-kira? Boleh menceritakan Bu, menurut saya seperti ini kayak gitu. Nah, awalnya gimana? Suatu ilmu biasanya itu diawali adanya suatu problem atau fenomena seperti itu. Ketika ada fenomena, ada problem besar gitu, apalagi itu problemnya mendunia seperti itu, masalahnya nih dirasakan seluruh manusia di dunia seperti itu. Nah, itu pasti para ilmuwan itu pasti akan mengkaji. Nah, cara mengkajinya gimana? Dengan melakukan riset atau penelitian seperti itu. Begitu pula dengan
ilmu good corporate governance yang awalnya itu ada problem besar yang mendunia. Problemnya apa? Yang krisis. Krisisnya dampak dari krisis global atau krisis dari satu perusahaan. Ini nggak ada yang fresh graduate ya. Yang kemarin fresh graduate semua, jadi ketika nanya gitu langsung mereka masih ingat ya, jadi ya nggak masalah sih. Problemnya apa? Nah, ada suatu perusahaan ya, itu namanya perusahaannya Enron. Nah, kalau yang belajar audit, yang bekerja di KAP seperti itu, mereka pasti paham, gitu ya, paham apa namanya Enron ini pasti pasangannya dengan KAP Arthur Andersen seperti itu. Nah, perusahaan Enron itu perusahaan apa? Perusahaan multi internasional. Ya, perusahaan besar sekali dan bahkan sahamnya itu karena saking besarnya itu banyak investor tidak hanya di UK aja, di Amerika saja, USA aja, sorry. Tidak hanya di Amerika aja yang tertarik untuk menanamkan sahamnya di Enron, tapi seluruh masyarakat di dunia. Sampai mereka berebut untuk membeli sahamnya Enron. Karena apa? Isunya perkembangan Enron ini sangat pesat seperti itu. Jadi para investor langsung pada membidik seperti itu. Enron pun juga ketika sahamnya diminati banyak investor, mereka pun juga agak jual mahal akhirnya seperti itu. Itu kan strategi bisnis kayak gitu ya. Mereka nggak mau menerbitkan saham baru, tapi bertahan dengan saham yang sudah mereka terbitkan. Karena permintaannya meningkat, maka apa? Kalau permintaan meningkat berarti harganya naik enggak? Iya, pastinya ketika permintaan meningkat, harganya meningkat seperti itu. Karena apa? Yang jual masih beribu ya, kamu nggak mau itu aja mau, ini nggak mau sana aja mau seperti itu. Begitu pula dengan Enron, dia punya strategi seperti itu, ya. Nah dia merasa perusahaan raksasa gitu ya, yang diminati banyak investor, akhirnya mereka kayak jual mahal seperti itu. Yang mereka bertahan dengan lembaran saham yang mereka keluarkan saja. Ternyata lembaran saham yang mereka keluarkan itu banyak dibidik oleh investor. Para investor sangat tertarik karena mereka membaca bahwa Enron ini perusahaan raksasa, perusahaan besar yang akan berkembang secara pesat. Nah, asumsinya para investor ini berpikir kalau saya membeli sahamnya, pengembaliannya akan semakin cepat seperti itu. Karena melihat laporan keuangan yang dipublish, terus isu-isu yang disebarkan oleh Enron seperti itu, masyarakat itu seperti terlena, seperti itu, percaya aja seperti itu. Akhirnya mereka sangat kejar-kejaran gitu ya, harus membeli sahamnya Enron seperti itu. Ini harga sahamnya Enron itu lama-kelamaan naiknya luar biasa, seperti itu. Nah, suatu kali di pertengahan jalan seperti itu, terungkaplah kasus bahwa Enron ini punya utang banyak sekali seperti itu. Utangnya banyak sekali, namun laporan keuangannya itu terlihat cantik seperti itu, memikat para investor seperti itu. Nah, akhirnya dari isu itu, terutama waktu itu utangnya itu yang ketahuan adalah utang pajak, apalagi di USA gitu ya, di luar negeri ya. Kalau utang pajak, kalau nggak dibayar, itu sampai asetnya semua ditarik semua. Seperti itu. Nah, di situ kebongkarnya di situ. Jadi utang pajaknya Enron ini sangat besar. Jadi dia punya utang pajak lah. Nah, di situ pemerintah USA sudah mengeluarkan berita tersebut. Nah, akhirnya para investor di situ mulai melek gitu ya, mulai sadar. Kok perusahaan besar punya utang pajak? Kan nggak logis tuh. Ternyata harusnya kalau perusahaan besar sahamnya banyak, modalnya banyak, asetnya banyak, mereka bisa bayar tuh. Nggak mungkin sampai ngutang. Nah, di situ mulai terungkap satu persatu, para investor mulai melek gitu ya, mulai sadar bahwa oh ternyata kita dibohongi ya. Terus akhirnya mereka menuntut KAP Arthur Andersen karena waktu itu
KAP Arthur Andersen itu yang mengeluarkan statement bahwa Enron itu perusahaan sehat. Mereka laporan keuangannya wajar dengan tanpa pengecualian seperti itu. Nah, artinya statementnya si Arthur Andersen ini juga dipegang. Akhirnya mereka juga nuntut Enron dan nuntut KAP Arthur Andersen seperti itu. Tapi karena Enronnya ini sudah baratnya pilot, ya, itu ya mereka nggak bisa minta pengembalian seperti itu karena sudah pilot, karena semua hartanya disita untuk membayar hutang-hutangnya seperti itu. Nah, sebenarnya bukan masalah langsung kok tiba-tiba langsung bangkrut, kok tiba-tiba langsung punya utang pajak seperti itu. Itu penyebabnya apa? Kira-kira? Jadi laporan keuangannya tidak sesuai yang dimunculkan di pabrik sama yang dipajak itu. Laporan keuangannya yang dilaporkan di pabrik sama internalnya beda. Apakah seperti itu? Nah, tidak apa-apa, silakan berpendapat Mbak Nadia, Mbak Dio, Septi boleh. Yang online juga boleh rasen ya, kalau mau jawab langsung aja. Kalau mau berpendapat boleh langsung aja, nanti langsung rasen aja. Kira-kira ngapa? Kok tiba-tiba tadi kan gambarannya Bu Zaki, tadi ceritanya Enron itu perusahaan raksasa, perusahaan besar di USA seperti itu. Sampai semua investor itu terlena, terbuai gitu ya. Langsung percaya, iya ya, ini perusahaan besar nih. Kalau kita nanam di situ, nanti pengembalian kita cepat, modal kita pasti membalikannya cepat karena kita dapat keuntungan gitu ya. Jadi pada berlomba-lomba ke situ, ternyata kok tiba-tiba terjadi kayak gini. Kira-kira kenapa? Mungkin tambah sekian tahun-tahun masih belum dibereskan. Utang pajak tahun sebelumnya menumpuk gitu ya. Padahal kan tadi ceritanya dia udah berkembang terus, perusahaan raksasa besar. Artinya harusnya kan dia udah nggak punya utang-utang pajak kayak gitu. Dari manajemennya Kira-kira mungkin. kenapa? Ya, salah tadi Mbak Okta. Ya Mbak Okta silahkan. Dari manajemennya gimana Mbak kira-kira? Manajemennya itu kan perusahaan itu pasti dipimpin oleh beberapa orang. Ada tim-tim manajemennya. Nah, tim manajemen itu pasti memiliki sifat dasar. Mereka punya sifat dasar manusia yang ingin menghindari resiko yang besar gitu Bu. Sehingga manajemen itu lanjut. Sehingga manajemen itu mencari cara bagaimana supaya perusahaan tersebut tuh laporannya terlihat rapi gitu Bu. Berarti dari internal manajemennya ya Mbak Okta ya? Iya betul Bu. Kita simak dulu tadi Pak Naim juga sudah menyampaikan Bu laporan keuangannya yang sudah dibuat Pak Ali. Silakan. Ya Bu, izin menjawab Bu. Menurut saya yang pertama fraud yang disengaja Bu, yang kedua KKN Bu, korupsi, kolusi dan nepotisme Bu. KKN-nya yang melakukan siapa Pak kira-kira? Manajemen di perusahaannya Bu. Ya, berarti sependapat dengan Mbak Okta ya, dari internal perusahaannya ya. Ya, sudah terjawab ya sebenarnya. Nah, artinya ketika perusahaan itu besar, jangan langsung kita percaya gitu ya. Bodinya besar gitu, gagah gitu ya, kokoh kelihatannya seperti itu. Namun dalamnya keropos, kita nggak tahu seperti itu. Itu yang membuat suatu perusahaan bisa runtuh seperti itu. Begitu pula dengan Enron seperti itu. Enron itu perusahaannya yang raksasa gitu, besar sekali, anak perusahaannya pun juga banyak seperti itu. Namun ternyata dalam melaksanakan praktik bisnisnya itu disalahgunakan oleh siapa? Ya tadi manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan itu terkait dengan mulai dari board of director gitu ya, dewan direksinya. Kenapa? Mereka merasa saya kan punya wewenang, saya punya kekuasaan di sini. Mumpung saya punya wewenang, mumpung saya punya kesempatan,
Seperti itu, dan saya kebetulan juga ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Akhirnya mereka memperkaya dirinya sendiri-sendiri. Praktek-praktek moral hazard, advanced selection kayak gitu dilakukan oleh mereka. Nah ini akhirnya setelah digali seperti itu, setelah digali melalui penelitian-penelitian, muncullah ilmu tata kelola perusahaan. Oh ternyata yang menyebabkan itu bukan karena penjualannya menurun, bukan karena hasil produksinya jelek, bukan karena output-output yang lainnya, seperti itu. Tapi malah dari pihak internal perusahaannya, terutama di yang strukturalnya, manajemen perusahaan. Nah, manajemen perusahaan ini kalau di teori agensi nanti diajarin ya. Jadi kalau nulis tesis nanti harus ada teorinya. Nah, teori yang sering digunakan di akuntansi itu biasanya agensi teori. Nah, teori agensi itu adanya perbedaan kepentingan antara siapa? Prinsipal dan agen. Nah, agen itu siapa? Agen itu orang yang disuruh untuk mengelola perusahaan. Siapa dia? Dia tadi manajemen perusahaan. Sementara kalau prinsipal siapa? Pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan ini karena dia merasa punya hartanya gitu, akan capek kalau suruh ngurusin sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya dipasrahin gitu ya, dipercayakan ke agen gitu kan. Biasanya mereka ada kontrak-kontrak tertentu, tak angkat berapa tahunan dan lain sebagainya, nanti kompensasinya apa aja. Mereka ada kontrak-kontrak targetnya apa aja seperti itu. Tapi biasanya disalahgunakan oleh pihak agen. Karena tadi kita kan manusia ya, biasa kalau manusia ketika di level-level tertinggi perusahaan mereka merasa tadi punya wewenang, punya kekuasaan seperti itu. Mereka akan memenuhi keinginannya dulu dan mengabaikan tadi kontrak. Padahal sudah dikontrakkan di depan. Nah ini yang melandasi timbulnya corporate governance. Tadi dasarnya ada dari agensi. Kayak gitu. Ini dulu bisa dipahami? Yang online? Insya Allah bisa ya. Nah, awalnya ilmu corporate governance. Nah, bagaimana pelaksanaan corporate governance di Indonesia kira-kira? Tadi contoh kecilnya kayak itu tadi. Gitu. Itu latar belakangnya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita fokus itu kan di luar negeri ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah banyak kasus yang terjadi. Yang baru-baru dan booming sekali adalah Garuda Indonesia, gitu kan? Garuda Indonesia, ada yang bisa menjelaskan kasusnya gimana? Kira-kira benar nggak? Oh itu faktornya good corporate governance-nya nggak bagus. Padahal tiap tahun Garuda Indonesia itu publish loh. Sustainability reporting, annual report-nya, corporate governance report-nya, kayak gitu. Dipublish cantik sekali gitu ya laporannya. Kalau kita baca kan mulus-mulus aja. Tapi kenapa kenyataannya, aktualnya kok kayak gitu? Berarti kenapa tuh? Kira-kira? Sama. Ya, sama. Karena apa? Dari internal manajemennya. Ternyata mereka apa? Mensalahgunakan. Kalau kita lihat secara kasat mata, coba Garuda Indonesia tuh. Sekali terbang berapa pesawat itu? Nggak hanya 1-2 loh, ribuan. Bolak-baliknya sehari sudah berapa kali pendapatan masuk? Iya, umroh juga kan juga banyak sekali. Jadi apalagi musim umroh, musim haji itu nggak ada hentinya mereka. Kalau gampangnya aja kita lihat gajinya pilot sama pramugarinya. Gajinya sudah luar biasa, nggak bisa rugi. Yang nggak pernah ngitung sampai berjubel ya, nggak pernah dilihat rekeningnya sampaannya. Gajinya sampai segitu banyak, kok bisa perusahaannya rugi, bisa menggaji orang segitu banyak dengan gaji yang tidak kecil seperti itu, kok bisa rugi? Ini kan nggak logis. Dan bahkan yang mengungkapkan siapa? Board of Komisionernya sendiri, Dewan Komisarisnya sendiri. Karena apa? Salah satu Dewan Komisarisnya di situ seorang akuntan. Beliau sudah biasa membaca laporan keuangan.
Ketika disodori laporan keuangan tersebut, dia berpikir ini nggak logis, piutang kok bisa sakmene gede nih, gitu. Piutang kok bisa segini besarnya kayak gitu. Di situ mulai diungkap ini ada apa? Ternyata ada permainan di situ dan sudah kali dengan KAP-nya. KAP-nya pun juga dapat hukuman gitu. Mereka divakumkan, ya, divakumkan tidak bisa berpraktik sampai beberapa tahun dan dikasih sanksi administratif berupa denda seperti itu. Dan tadi KAP Arthur Andersen pun juga sama, divakumkan oleh USA, pemerintahan USA. Karena apa? Telah melakukan kebohongan publik seperti itu. Banyak masyarakat yang masalah apa itu seperti itu apa selama ini hanya tindakan hukuman administratif berupa denda dan ringan. Kalau menurut saya ringan ya, karena mereka dapatnya jauh lebih besar. Cuma 100 juta itu kan ringan ya. 100 juta itu sangat ringan itu. Itulah hukum di Indonesia. Iya, itu enteng sekali ya. 100 juta terus divakumkannya hanya 3 atau 5 tahun. Kan baik sekali ya pemerintah Indonesia. Itulah hukum di Indonesia gitu. Nah, ya akhirnya ya itu tidak akan memberikan efek jerah. Besok lagi 3 tahun lagi mereka sudah bisa aktif lagi, mungkin bisa melakukan hal yang sama lagi, nggak kapok pasti. Dan iya, KAP yang lain pun juga sama, bisa jadi seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya, di sini ada yang KAP ya kayaknya ya. Pak siapa ya kemarin ya yang KAP ya? Benar nggak Pak seperti itu Pak? Saya sudah lama nggak berpraktik di KAP. Dulu saya 7 tahun di KAP. Terus pindah ke Udinus setelah lulus S2 itu. Kemudian diterima, ya 2015 mulai gabung sama Udinus. Gitu. 2 tahun di BPR lama, ada yang BPR juga ya 2 tahun. Begitu lulus tapi belum wisuda waktu S1 itu, terus saya diterima di BPR 2 tahun, terus pindah ke KAP karena ingin mendalami gitu ya, akuntansinya itu yang benar-benar kayak apa, konsultan pajak dan KAP sih tepatnya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bos saya gitu ya, pimpinan saya masih akrab dan sampai sekarang mahasiswa S1 juga masih diberi kesempatan untuk magang di sana. Dan banyak yang langsung ditarik untuk jadi karyawannya. Tapi pasti catatannya cariin yang pintar ya Zaki, kalau nggak pintar aku nggak mau. Gitu. Pak Supriyanto pasti kayak gitu sama saya. Kalau butuh karyawan pasti biasa ya. Tapi carikan yang pintar. Pesannya itu aja. Beberapa bimbingan saya juga langsung diterima di sana. Pulang. Itu. Kalau di KAP sekarang gimana ya? Aturannya semakin ketat atau enggak? Pak siapa ya kemarin yang KAP ya? KAP ya. Saya Bu. Iya Pak, siapa di KAP mana Pak? Di KAP Wahyu Setianingsih Bu. Wahyu Setianingsih itu di mana? Di Kecamatan Tembalang Bu, tepatnya di Kelurahan Metese. Saya biasanya yang di Semarang itu kan yang agak Sukumpamudi itu sekarang kan sudah diganti gitu ya namanya, terus Selamat Umbaran dan lain sebagainya itu biasanya di sama-sama trio-trio kayak gitu. Gimana Pak Catur untuk perkembangan KAP sekarang? Untuk aturan-aturannya semakin ketat atau malah semakin ringan Pak Catur? Tadi kalau melihat hukumannya untuk KAP yang memberikan pernyataan untuk Garuda Indonesia, terus selain Garuda Indonesia sebenarnya kasusnya sudah banyak ya di Indonesia, apalagi Kimia Farma itu penggelembungan penjualannya kayak gitu, karena dia pengen menggait para investor untuk menanamkan sahamnya dana perusahaan. Gimana Pak Prato? Silahkan. Gitu. Untuk perkembangan peraturan di regulator memang agak semakin ketat Bu, terutama untuk
karyawan-karyawan atau auditor itu memang sekarang itu hanya boleh di satu tempat di KAP. Jadi kalau memang sudah terdaftar di KAP tersebut itu sudah tidak boleh lagi untuk bisa melakukan atau kerjasama dengan KAP yang lain, Bu, untuk auditornya, Bu. Jadi salah satunya yang sekarang diterapkan oleh regulator yang itu, Bu. Kalau yang terkait dengan punishment untuk KAP, Pak, kalau terjadi tadi kayak nggak sesuai dengan actualnya kayak gitu, ada info baru hukumannya? Oh, kalau dulu hanya dendanya 100 juta doang, Bu, terus hukuman cuma dipotongkan 3 tahun, sekarang ditambahin misalnya. Iya, biasanya kalau itu memang terkait dengan kalau pas ada pemeriksaan memang itu bisa jadi temuan, Bu. Kalau memang terindikasi pelanggarannya berat, mungkin bisa dikenai sanksi dari prosedur-prosedur yang misalnya ada prosedur audit yang terlewatkan atau belum dijalankan, itu nanti akan dipertimbangkan untuk sanksinya, Bu. Mungkin bisa sanksi secara ini apa pembinaan dulu, atau mungkin bisa sanksi untuk tidak dapat melakukan pemeriksaan beberapa bulan atau untuk sekarang hanya beberapa bulan, Pak, malahan kena men. Iya, biasanya gitu, Bu, kalau memang ringan. Oh, kalau ringan. Tapi, ya biasanya untuk ini aja, untuk misalnya kalau memang ada pelanggaran untuk mengaudit masalah perbankan, mungkin tidak boleh untuk mengaudit untuk perbankan dulu, tapi untuk yang lain masih diperbolehkan seperti itu. Tapi yang jelas memang ada pemantauan secara lebih ketat lagi, Bu. Ya, terutama yang untuk opini juga sekarang kan berbasis barcode itu, Bu. Jadi semua itu kalau kita mau menerbitkan opini itu harus lapor dulu dengan regulator. Jadi nanti dikeluarkan barcode-nya kalau memang laporannya sudah fake gitu. Sebelum kita memberikan laporan final, kita harus laporan dulu gitu. Jadi keluar barcode. Jadi untuk pengendalian dalam penerbitan opini. Ya, Pak Cato, terima kasih sudah berbagi. Nah, itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu, jadi ternyata hukumannya itu kurang memberikan efek jera kayak gitu. Jadi mereka mungkin bisa mengulang lagi, apalagi di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas di Indonesia, tapi kasusnya udah, gambarannya sudah. Nah, ini yang membuat di Indonesia itu biar corporate governance itu dijalankan, kira-kira apa? Ada 2 efek ya, dari apa? Awareness-nya sama regulatory ya. Jadi kalau di Indonesia ada 2 faktor yang melatar belakangi ya. Apanya? Awareness-nya, kesadarannya sama dari regulator. Nah, di Indonesia ini orang Indonesia nih budayanya, kalau nggak dipaksa nggak akan jalan. Seperti itu. Ya, artinya ketika mereka harus dipaksa, mereka akan menjalankan, tapi mereka awareness-nya kurang, kesadarannya kurang. Jadi kalau mengerjakan atau yuk kita melakukan good corporate governance seperti itu, ya tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan atau peraturan dari pemerintah aja, seperti itu. Tanpa menggunakan kesadaran, sebenarnya kalau kita melakukan good corporate governance, ini dampak bagusnya seperti ini, tidak dengan kesadarannya atau awareness-nya. Tapi tadi, karena apa? Ini ada tuntutan pemerintah kayak gini, berarti kita suruh bikin good corporate governance reporting. Apa sih yang dilaporkan? Dari strukturnya, punya nggak pimpinannya, dewan komisarisnya, RUPS-nya. Kalau perusahaan go public kan ada RUPS, terus dewan komisaris, dewan direksi, gitu kan. Terus
di bawahnya lagi banyak ya, gitu masih banyak lagi seperti itu. Terus visi misinya, terus yang sudah dilakukan apa aja, gaji dan lain sebagainya, remunerasi itu harus ditampilkan semua. Biar apa? Tadi tidak terjadi kasusnya Enron tadi seperti itu. Wong ya gaji sudah sebegitu banyaknya, remunerasinya pun juga sama. Sekali rapat dapatnya juga sudah terlihat besar, tapi masih aja kurang gitu. Itulah manusia. Gitu. Tapi ketika kesadarannya ini tidak dipupuk, maka apa pelaksanaan good corporate governance itu tidak akan ada artinya. Contohnya tadi Garuda Indonesia sudah saya contohkan gitu ya. Good corporate governance reportingnya bagus, cantik laporannya. Terus ungkapkan semua, transparansi, dijelaskan semua di situ. Accountability, laporan keuangannya disebutkan, modalnya tinggal sudah sampai berapa dan lain sebagainya. Tapi awareness-nya kurang, kesadarannya kurang. Nah ini yang akan menggerogoti gitu ya, menggerogoti pelaksanaan corporate governance. Karena apa? Tidak dengan hati gitu, melaksanakannya tidak dengan hati. Tapi mereka hanya ya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Oh disuruh pemerintah seperti itu, disuruh OJK seperti ini, kita harus buat ini, kayak gitu. Mereka melakukan, tapi tidak dengan kesadarannya. Sebenarnya fungsinya apa, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya kan sebenarnya untuk berfungsi perusahaan, mencapai tujuan perusahaan. Jadi lebih ke long term ya, untuk jangka panjang seperti itu. Perusahaan ini dibentuk atau dibuat ini untuk long term. Seharusnya keinginannya gitu ya. Nggak mungkin keinginannya hanya untuk short term ya. 5 tahun aja lah sudah tutup, nanti bikin lagi. Ini yang dirugikan nanti banyak seperti itu. Jadi kalau di Indonesia yang melatar belakang itu dua, ya regulatory sama awareness-nya. Cuma sampai sekarang awareness-nya ini masih kurang di Indonesia. Makanya masih banyak praktik-praktik yang sesat gitu ya, yang rusak gitu ya. Kenapa? Kayak korupsi dan lain sebagainya itu masih merajalela di sini. Dan itu timbul karena apa? Culture-nya biasanya. Nah, budaya di perusahaan, nah itu seniornya kayak gitu, nggak apa-apa kok. Yang adiknya ikut lagi, yang baru lagi karyawan-karyawan baru lagi. Kemarin kasih anggaran segitu nggak habis juga dihabis-habiskan, nggak apa-apa. Nah itu, nah ini nanti lama-lama membudaya. Ketika membudaya, ya itulah akhirnya suatu perusahaan. Nah, selanjutnya adalah prinsipnya. Nah, sebenarnya prinsipnya good corporate governance itu bagus ya. Ada 5, kalau kita singkat dengan tarif gitu ya. Transparansi, accountability, responsibility, independensi, sama fairness. Kalau transparansi, keterbukaan. Ya, keterbukaan ya artinya di sini keterbukaan itu ya benar-benar dari hati gitu ya, harus jujur gitu ya, semua harus diungkapkan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bu, sudah saya ungkapkan semua, Bu, tapi yang rahasia-rahasia kita tutupi, ya ini namanya nggak transparan, kayak gitu. Baik buruknya perusahaan harusnya dipublish semua. Kalau di luar negeri, terutama di Jepang itu mereka ini ya, mereka orangnya disiplin, jujur gitu ya, mereka nggak takut. Kan alasannya kalau kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu alasannya apa? Nanti ditiru pesaing, Bu. Nanti ditiru pesaing, dilirik pesaing. Nanti pesaing ikut-ikutan, nanti kita kalah dan lain sebagainya. Mereka punya momok-momok yang seperti itu. Tapi kalau di Jepang, mereka nggak urusan. Kalau kita mau bersaing, ya bersaing secara sehat. Seperti itu. Siapa yang bisa merebut pasar, siapa yang bisa merebut customer, seperti itu, ya silahkan, kita bersaing secara sehat, tidak jegal-jegalan lah istilahnya seperti itu. Tidak kita nyuri-nyuri resepnya seperti itu. Kalau di Jepang itu benar-benar disiplin ya, ini harus diungkapkan ya mereka ungkapkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Hukumannya di Jepang itu sangat kencang gitu ya. Mereka kalau dihukum mati ya mati kayak gitu. Koruptor di Jepang itu hukumannya mati gitu langsung. Nah, tapi kalau di Indonesia hukumannya ringan gitu ya, paling masuk beberapa bulan atau beberapa tahun sudah keluar, dapat
dapat apa, potongan, dapat diskon, remisi, kayak gitu. Itu kayak gitu itu di Indonesia. Itu kalau transparansi artinya harus semua diungkapkan, apapun yang terjadi di perusahaan itu harus diungkapkan, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Itu transparansi. Terus yang kedua accountability. Nah, accountability sama responsibility kalau kalian masuk ke Google Translate artinya hampir sama, pertanggungjawaban gitu ya. Tanggung jawab, ada yang kata dasarnya tanggung jawab, ada yang tanggung jawaban. Tapi sebenarnya accountability sama responsibility itu berbeda. Kalau accountability itu pertanggungjawabannya atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Ya. Kalau accountability itu ada periodisasinya. Jadi pertanggungjawabannya apa? Misalnya lebih ke keuangannya. Oh, saya mengelola perusahaan dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember. Yang dilakukan apa aja nih? Pendapatannya berapa dan lain sebagainya. Itu dipertanggungjawabkan. Outputnya jelas. Tapi kalau responsibility itu pertanggungjawabannya lebih ke sosial. Lebih ke lingkungan sama sekitarnya. Jadi mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk perusahaannya saja, tapi juga bertanggung jawab untuk masyarakat sekelilingnya dan siapa karyawan-karyawannya juga. Pertanggungjawaban saya dalam bentuk, oh setiap hari Jumat saya kasih susu, oh mereka tak general check up, oh yang pensiun disepertikan dikasih fasilitas seperti ini dan lain sebagainya. Itu kalau responsibility. Jadi beda antara accountability sama responsibility seperti itu. Terus yang keempat, independensi. Independensi ini apa? Independen berarti tidak mudah terpengaruh seperti itu. Jadi ini terutama dalam pengambilan keputusan seperti itu. Ketika kita membuat suatu keputusan, dasarnya harus jelas. Oh yang terjadi apa? Teorinya bagaimana? Kita membuat keputusannya sesuai dengan yang terjadi. Bukan membuat keputusan nanti kalau ada yang nego-nego langsung goyang, keputusannya langsung berubah. Ya, kebanyakan di Indonesia seperti itu. Karena apa? Kan kita manusia, Bu. Yang membolak-balikkan hati kan Allah, gitu, Tuhan, gitu. Ya, butuh dana juga. Nah, ini nanti masuk ke fraud nih. Ya, gitu. Kalau independensi nggak boleh goyah, gitu ya. Ketika keputusannya seperti ini, ya sudah seperti ini. Jadi, inilah kuncinya kita belajar corporate governance. Oh, berarti perusahaanku kayak apa ya? Nah, ini silakan yang mengetahui Bapak Ibu sendiri ya, teman-teman sendiri ya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah fairness. Fairness itu keadilan. Artinya apa? Di sini nggak boleh membeda-bedakan. Jadi misalnya sekarang kan lagi marak ya, itu penelitian kesetaraan gender itu diungkap sebagai penelitian seperti itu. Nggak masalah seperti itu. Artinya pemimpinnya mau perempuan, mau laki-laki itu nggak masalah. Kalau dulu kan diprioritaskan pasti laki-laki. Tapi ketika perempuan itu punya kompetensi yang kuat, yang cukup, gitu ya, dan mereka mampu untuk memimpin, nggak masalah. Di fairness di sini lebih ke gender, terus yang tenaga kerja misalnya punya cacat, difabel kayak gitu, itu seharusnya mereka tetap dikasih kesempatan. Jadi bukan berarti yang mereka kan udah cacat, apa mungkin bisa bekerja dan lain sebagainya, itu sekarang sudah dihilangkan. Makanya sekarang kan banyak tuh spot-spot ya kayak di airport, universitas pun juga sama, itu salah satu bentuk dari good university governance, good corporate governance seperti itu. Dikasih kamar mandinya aja khusus, jalurnya aja khusus, misalnya untuk antrian dan lain sebagainya, mereka juga diprioritaskan. Ini salah satu wujud dari fairness di good corporate governance. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa membahas yang tugasnya tadi, oh Bu, saya mau fokus ke prinsip-prinsipnya. Kalau di perusahaan saya, transparansinya seperti ini Bu, belum terlalu dibuka-buka banget Bu, ada yang ditutup-tutupin, nah boleh. Ya, gitu. Nanti solusinya seharusnya nanti seperti ini. Mau ngambil satu fokus ini aja nggak apa-apa, ini aja udah 5 loh. gitu. Terus atau mungkin saya ngambil yang lainnya, oh saya mau di mekanismenya, boleh. Ya, gitu. Terus mau bikin PPT atau enggak, terserah. Gitu.
gitu ya. Biasanya kalau bikin PPT kan enaknya buat panduan kita, oh saya di sini mau ngomong apa, ada urutannya. Tapi kalau nggak bikin PPT itu kan biasanya bingung mau ngomong apa urutannya, kayak kejar kafe ya, untuk semua nanti gitu. Itu untuk prinsip-prinsip dari good corporate governance. Sampai ini dulu, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oh, kurang satu lagi deh, nanti habis ini baru saya lempar pertanyaan. Nah, ada satu lagi yaitu di penerapan good corporate governance itu ada dua pendekatan. Ya, pendekatan yang pertama yaitu ethical driven, yang kedua pendekatannya regulatory driven. Nah, ethical driven tadi seperti yang saya jelaskan tadi, lebih ke awareness-nya, ya kesadarannya, seperti itu. Kesadaran siapa ya? Kesadaran seluruh masyarakat yang ada di organisasi tersebut. Kalau mereka sendiri nggak sadar, oh saya nih bekerja untuk apa? Untuk siapa? Terus ini maunya apa? Kayak gitu. Kita nggak sadar, itu nanti akan susah seperti itu. Artinya, nanti goal komitmen perusahaan itu juga tidak akan bisa tercapai seperti itu. Ya, jadi ethical driven kalau di sini jelaskan bahwa kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholder, dan menghindari cara-cara penciptaan keuntungan sesaat. Nah, artinya di sini awareness-nya yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau kita punya bisnis, Bu, saya punya bisnis, Bu. Tapi saya tujuannya biar memperkaya diri saya sendiri. Saya nggak peduli nih dengan customer saya nanti efeknya apa. Misalnya yang kulineran, sekarang kan produk-produk yang frozen itu kan banyak. Ya, biar bakso saya kenyal, misalnya saya tambahin dengan formalinnya yang agak banyak dan lain sebagainya, biar awet, saya kan nggak rugi. Tapi tidak memberikan efek sehat kan untuk para customernya. Tapi untuk apa? Keuntungannya dia sesaat seperti itu. Setelah diperiksa, kalau diperiksa sama dokter seperti itu dibikin produk yang bagus, yang sesuai dengan tuntutan kesehatan. Tapi dalam praktiknya setelah tidak diperiksa sama dinas kesehatan, bikinnya yang kenyal, yang awet seperti itu. Kasih pengawet, kasih pengenyal seperti itu. Mereka tidak berpikir ini efeknya nanti untuk customer saya apa ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi mikirnya hanya untung untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang enggak benar seperti itu. Ada dua pendekatan di corporate governance, ethical driven sama regulatory driven, terutama regulatory driven ya, aturan dari pemerintah. Kalau nggak ada aturan, wah para pebisnis maunya semau gue gitu ya, karepe dhewe gitu ya, semaunya sendiri. Karena nggak ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur, kira-kira gimana? Kan saya nggak dihukum, kayak gini saya nggak dihukum. Hanya mereka menghalalkan segala cara aja. Tapi kalau ada aturan, gitu ya, aturan yang memaksa mereka harus mengikuti, maka mereka akan takut. Itu untuk lingkup terkait corporate governance gitu ya, termasuk latar belakangnya. Ini dulu ada yang ditanyakan sebelum saya ganti bab. Lanjut. Udah jam 8 cepat ya? Ya aktif padahal loh. Masih banyak ya. Iya, cepat banget. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya langsung lanjut ya ke hakikat good corporate governance bagi organisasi bisnis. Nah, hakikat good corporate governance bagi organisasi bisnis itu ada 3 fondasi. Ya, fondasi itu harus dikuatkan. Nah, 3 fondasi ini apa aja? Yang pertama, philosophical foundation, yang kedua, historical foundation, dan yang ketiga, psychological foundation. Nah, kalau philosophical foundation itu apa? Seperti itu. Ya. Kalau philosophical foundation itu lebih menekankan pada strukturnya. Kayak tadi, ya yang dijelaskan di kasusnya Enron tadi. Lebih menekankan pada strukturnya, ya. Strukturnya dan fungsi organisasinya ini jalan nggak? Bu, di perusahaan saya ini ada struktur organisasi, ada RUPS-nya,
ada dewan komisarisnya, ada dewan direksinya, ada komite auditnya, dan lain sebagainya seperti itu. Fungsinya mereka jalan nggak kira-kira? Kalau fungsinya mereka nggak jalan dan mereka sudah terlibat dalam satu sistem, ini akan hancur. Seperti itu. Apalagi kalau ada tekanan-tekanan politik seperti itu. Itu nanti lebih ke historical gitu ya. Nah itu tadi, kalau yang philosophical itu lebih ke tadi, ada strukturnya jalan nggak? Kalau mereka tidak jalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, itu malah nanti akan kacau seperti itu. Karena apa? Semua merasa ingin ngatur, gitu ya. Semua merasa ingin ngatur, hak dan kewajibannya nggak dilaksanakan, seperti itu. Karena merasa punya wewenang, seperti itu. Nah ini nanti apa? Organisasi itu nanti bisa nggak mempertahankan kelangsungan hidupnya kalau seperti itu? Strukturnya ada, gambarnya sebuah organisasi itu pasti di setiap perusahaan ada ya. Tapi fungsinya jalan nggak mereka? Nah kalau fungsi mereka nggak jalan, malah ngurusin yang lain-lain. Nah ini yang bisa menyebabkan kehancuran satu perusahaan. Harusnya ketika mereka berada di struktur tersebut, mereka menjalankan fungsinya. Oh fungsi saya di sini saya harus mengawasi. Ya mereka harus mengawasi jalannya suatu organisasi. Ini ada kesalahan di mana? Kan sistem kan sudah terbentuk ya. Oh misalnya Mbak Septi ini di keuangan gitu ya. Ini kok ada ini ya? Kok ada penarikan sebesar ini untuk apa dan lain sebagainya. Dicek, benar-benar dicek seperti itu. Tapi kalau nggak sesuai loh, ini untuk pengeluaran pribadi kok buat dimintakan di universitas atau di perusahaan. Nah ini ya nggak boleh. Harusnya langsung ini nggak boleh karena ini pengeluaran pribadi. Tapi kalau memang tujuannya itu untuk organisasi, masalah. Nah ini yang harus menjalankan fungsinya dengan tepat seperti itu. Jadi nanti organisasi itu dapat mempertahankan kelangsungan perusahaannya jika apa? Struktur organisasi dan lingkungannya itu saling apa? Berinteraksi. Jadi nanti saling kontrol loh. Itu misalnya tadi terkait dengan keuangan kayak gitu. Itu kok boleh dia cair, saya kok nggak cair. Nah ini saling kontrol. Akhirnya apa? Yang satu lapor, ya yang lapor ini bisa disebut dengan whistleblower, gitu ya. Bukan lapor karena iri atau benci dan lain sebagainya, karena untuk menata sistem yang benar yang seperti apa, seperti itu. Kan prosedurnya ini, aturannya kayak gini. Nah itu saling kontrolnya harusnya seperti itu. Jadi harus ada interaksi antara semua warga yang ada di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, warga yang ada di perusahaan tersebut itu ada internal, ada eksternal. Yang internal siapa ya? Yang ada di dalam perusahaan, mulai dari karyawan tingkat menengah ke bawah sampai ke atas. Itu semua termasuk dengan stakeholder internal perusahaan. Kalau yang eksternal banyak ya, regulator, yang rating, terus bank dan lain sebagainya. Terutama bank juga nih yang kerja di bank. Kalau ada orang yang mau pinjam pasti kan diperiksa tuh, ya kan? Apalagi ada aturan-aturan baru itu dari OJK, harus punya sustainability reporting, harus punya ini dan lain sebagainya, harus dicek benar-benar. Jadi tidak hanya langsung ini karena teman saya nih. Nah ini independensinya kurang nih ketika analis di bank gitu ya, analis di bank, ini karena teman saya, ini karena saudara saya, nggak enak. Uang perusahaannya besar dan lain sebagainya, di ACC lah kayak gitu. Padahal dari appraisal sudah menunjukkan ini tafsiran asetnya segini, harusnya bisa cairnya segini aja misalnya. Tapi karena ini saudara saya, karena ini teman saya, nggak enak gitu, dia ngajuin 1M ya jadi ACC 1M. Padahal tafsiran dari appraisal hanya 600 juta misalnya, itu tetap nekat. Nah nanti kalau terjadi kredit macet dan lain sebagainya, itu resiko terbesarnya. Itu yang philosophical foundation itu artinya utamanya ada interaksi baik dari internal stakeholder maupun dari external stakeholder. Nah kalau historical foundation gimana? Nah pada prinsipnya perubahan lingkungan organisasi itu menuntut adanya perubahan struktur organisasi. Jadi kalau misalnya nih di suatu perusahaan itu
struktur organisasinya kan jelas ya, ada dewan komisaris, dewan direksi, direktur utama, direktur 1, direktur 2, yang jadi itu terus, sudah 2 periode itu terus. Nah, ini sudah nggak sehat. Karena apa? Ketika seseorang itu sudah menguasai di situ terus, mereka pasti akan mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Dan di situ mereka pasti akan melakukan sesuatu. Karena mereka sudah hafal, habis ini gini, habis ini gini. Nah, ini yang nggak sehat. Ketika suatu struktur organisasi itu nggak diputar-putar gitu, nggak dirotasi gitu ya, hanya itu saja seperti itu. Itu pasti nanti efeknya nggak sehat. Nah, yang bagus, organisasi yang bagus, kalau bisa tuh satu periode itu kan sudah cukup lama ya, 4-5 tahun tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Tapi ada juga yang 3 tahun. Ada yang 3 tahun tuh, klien saya dulu, kalau di sini hanya 3 tahun karena kita sering melakukan rotasi. Tujuannya apa? Biar kecurangan itu tidak terjadi. Pintar Bu, saya bilang kayak gitu sama direkturnya. Karena apa? Tiap orang itu kalau sudah nyaman di posisinya, mereka pasti akan mensiasati. Seperti itu. Kalau mereka nggak di-rolling, mereka menetap di situ terus, mereka pasti akan lebih nyaman. Nah, itu yang nggak bagus. Kalau di historical foundation gitu, jadi mereka harus diputar, kita dirotasi gitu. Struktur organisasi itu harus berubah, nggak masalah sebenarnya seperti itu. Ya, kan nanti butuh penyesuaian lagi seperti itu. Nah, struktur organisasi itu akan berubah jika ada tekanan politik. Terutama tekanan politik ini kalau di Indonesia ya, ngerti sendiri kan, sudah memposisikan diri masing-masing kayak gitu, yang tidak bisa ikut-ikutan politik gitu ya. Jadi iya, makanya ini sudah mau ada pelantikan yang terbaru, ini sudah memposisikan masing-masing, saya di mana gitu ya. Yang mau jadi wali kota, gubernur dan lain sebagainya itu sudah mulai tekanan politik gitu. Jadi yang dimaksud dengan tekanan politik, jadi mereka pasti akan mereka sudah saya harus di sini nih. Nah, ini menekan tekan sana, tekan sini gitu. Nanti kegencet ya. Iya, mumpung masih punya kekuasaan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, jadi semakin besar tekanan politiknya, maka semakin besar kemungkinan perubahan organisasi tadi. Jadi kalau tadi ada kepentingan itu pasti pendelegasian wewenangnya kurang ya. Jadi ini akhirnya harusnya ada pendelegasian wewenang yang tepat. Maksudnya itu pendelegasian wewenangnya itu harus ini bagianmu, kamu yang mengerjakan. Jadi nggak hanya dikuasai 1-2 orang saja. Itu kalau historical foundation itu. Terus yang terakhir itu ada psychological foundation. Psikologi biasanya lebih ke apa? Kejiwaan, jiwanya kita gitu ya, kejiwaan kita gitu ya. Nah, di psychological foundation di sini ini kenapa saya di bawah ini menggambar rumah gitu ya. Nah, ini ibaratnya ini seperti kita membangun rumah. Kalau kita mau membangun rumah, yang dikuatkan apa dulu? Pondasinya. Nah, pondasinya ketika kita membangun sebuah rumah, kalau rumah kan nanti bentuknya benda gitu ya. Tapi kalau kita membangun perusahaan, pondasinya siapa kira-kira? Pondasinya manajemen. Pondasi utama kita kalau di perusahaan, pondasinya siapa? Seluruh karyawan loh. Iya, enggak hanya manajemen, nanti kalau manajemen di atap nanti itu. Kalau pondasi terkuat itu di karyawan. Kalau nggak ada karyawan, bisa nggak perusahaan itu berjalan? Nggak bisa. Maka kita kuatin di karyawannya dulu. Cara nguatinnya gimana? Tadi, culture-nya harus dibentuk seperti itu. Cara membentuk culture gimana ya? Kita tanamkan nilai-nilai norma, aturan, etika seperti itu. Itu harus dicanangkan gitu ya di perusahaan itu. Jadi budayakan misalnya kita merasa oh kita itu sebenarnya tidak hanya diawasi CCTV, tapi kita diawasi malaikat loh. Ada di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah.
Jadi ketika kita mau korupsi atau mencuri atau mengambil apa seperti itu data lah dan lain sebagainya, itu sudah ada ketakutan sendiri seperti itu. Nah, harusnya yang pertama dikuasai adalah fondasinya. Fondasinya siapa? Ya karyawan kita. Tanpa karyawan perusahaan itu tidak bisa apa-apa. Saya yakin itu. Apalagi karyawan nggak diajak ngomong, kayak gitu. Itu nggak ada interaksinya dan pasti goal congruence perusahaan tidak akan bisa tercapai. Tapi kalau karyawan kita pegang dulu, kita pupuk dulu, kita kasih mindset terbaik dulu seperti itu, mereka akan berjalan dengan bagus seperti itu. Contohnya, Bang Jateng tuh tiap pagi yang dilakukan apa? Berdoa bersama dari lantai 1 sampai lantai 1 sampai lantai atas itu semua mendengarkan, terus posisinya berdoa semua dulu, terus mereka saling memberikan semangat dulu, ya saling memberikan motivasi semangat dulu dan lain sebagainya, pakai slogan-slogannya gitu ya, itu untuk memotivasi kayak gitu. Terus ada tuh satu langganan ini apa untuk memperbaiki laptop dan lain sebagainya, di belakang ada itu ada Excellent namanya, itu saya sering ke situ tuh, saya pikirnya datang pagi biar dilayani lebih cepat gitu ya, tapi ternyata apa yang mereka lakukan sholat duha berjamaah. Jadi semua karyawan itu sholat duha berjamaah dulu, terus mereka berdoa bareng-bareng dulu, baru buka toko, baru melayani customer-nya. Jadi memang budaya-budaya itu harus mulai ditanamkan untuk perusahaan dari awal seharusnya. Tapi kalau sudah terlanjur gimana Bu? Ya kita perbaiki pelan-pelan. Terus kalau enggak seminggu sekali ada kajian rohani misalnya dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Ini biar nilai-nilai sama etika dan norma-normanya itu tertanam. BRI juga gitu ya Mbak, ada gitu pagi bank-bank sudah banyak yang melakukan seperti itu. Itu. Terus kalau pondasinya udah kuat, tinggal temboknya, pilarnya. Nah, pilarnya ini gimana? Tadi, ya perusahaan harus tetap mupuk gitu ya. Jangan ini udah tak kuatin, udah tak suruh ngaji, sudah tak gini. Kalau warung stik ini bagus. Warung stik itu jadi warung stik juga sama. Tiap jam berapa itu suruh ngaji dulu, sholat duha, terus ngajinya gantian. Ini yang enggak sih nanti suruh ngaji dulu satu-satu, terus mereka juga diumrohkan secara bergiliran seperti itu. Itu bagus sekali itu apa warung stik itu. Padahal kalau mendengar ceritanya pemiliknya itu dulu enggak masalahnya apa, gitu kan? Jadi beliau itu, jadi pemilik warung stik itu dulu punya bar, ya. Punya kafe, punya bar kayak gitu, itu buat tongkrongan gitu ya. Terus suatu kali dia di Jogja itu pemiliknya. Terus suatu kali di bar itu ada perang gitu ya. Maksudnya ada yang kesenggol atau apa, akhirnya berantem di situ, salah satunya meninggal. Nah, akhirnya pemilik warung stik itu juga ikut terhukum. Karena apa? Ikut dihukum maksudnya, karena dianggap sebagai penyedia fasilitas seperti itu, karena yang membunuh itu ternyata udah kondisi mabuk gitu ya, namanya orang mabuk kan nggak sadar, terus akhirnya mereka berantem, salah satu meninggal. Nah di situ terus pas di penjara pemilik warung stik itu mulai apa ya, sadar gitu ya, terus akhirnya dia buang plastik itu satu demi satu, terus akhirnya semua sekarang di konsep Islam itu beliau sangat bersyukur gitu, menurut ceritanya beliau sangat bersyukur ternyata saya di penjara itu banyak hikmahnya, karena di sana kan juga dikasih pelajaran rohani juga. Di situ beliau benar-benar dimasuk gitu ya, maksudnya disadarkan sampai hartanya itu benar-benar habis, karena waktu punya bar itu beliau kaya benar, terus buat bayar lawyer, buat kehidupan dan lain sebagainya. Akhirnya mulai dari titik nol buka stik itu di emperan awal, terus mulai berkembang tambah banyak sampai sekarang banyak sekali outletnya. Menurut ceritanya seperti itu. Jadi temboknya itu tadi, temboknya ya kita kasih semangat buat karyawannya, kasih reward dan punishment. Jadi jangan dikasih reward aja, tapi punishment-nya juga
Biar apa? Biar ada efek jera, gitu ya. Biar tidak melakukan lagi seperti itu. Terus kalau temboknya sudah kuat, kan ini sudah lumayan kokoh nih bangunannya. Tambah atapnya. Atapnya siapa? Ya atasannya, manajemen perusahaannya. Ini tinggal ngasih contoh. Kalau ini ngasih contohnya baik, pasti yang bawah juga akan ikut melakukan kebaikan. Tapi kalau yang atas melakukan kejelekan, ngasih contohnya kejelekan, yang bawah juga pasti ikut-ikutan. Nah, ini utamanya di fondasi, terus atasnya itu juga kasih contoh. Kalau ke atasnya ngasih contoh, pasti temboknya langsung apa? Rata-rata, atau kalau rumah itu rata-rata itu sudah mulai goyang. Atasan saya aja kayak gitu, pasti ikut-ikutan, akhirnya apa? Fondasinya juga ikut untuk seperti itu, untuk semua nanti. Nah, kalau di psychological foundation, ini lebih ke stewardship theory. Stewardship theory itu apa? Stewardship theory itu menyatakan bahwa kalau kita jadi karyawan, kita tuh manut sama atasan. Apa yang dimau sama atasan, kalau orang Jawa bilang apa? Sendiko dawuh gitu ya. Apa yang diinginkan atasan dituruti. Intinya kita harus manut gitu, munduk-munduk gitu ya. Apapun pokoknya manut, nggak pernah berani nentang gitu. Kalau di stewardship theory kayak gitu. Nah, ini akan bertolak belakang dengan agency theory. Tadi kalau agency teori punya kepentingan. Nah, ini yang agency teori ini yang agak bahaya gitu. Karena apa? Punya kepentingan pribadi untuk memperkaya dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia sering berontak gitu. Melenceng dari kontrak yang sudah ditetapkan. Karena apa? Ingin dirinya sendiri juga kaya. Atau sudah dikasih gaji, sudah dikasih remunerasi, fasilitas yang lain, tapi namanya manusia, inginnya apa? Ya lebih, karena iya manusia itu apa? Sangat behavior gitu ya, jadi pinginnya kurang, ininya rasanya kurang, rumah satu kurang dua kurang tiga, nanti yang nidurin siapa gitu ya, gitu. Itu kalau yang psychological foundation itu dulu. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke konsep dan definisi? Ini udah saya isi admin ya, kulino, karena yang bisa masuk si admin adalah dosen pertama, saya sebenarnya dosen kedua. Kemarin saya diminta untuk Bu Yaki dulu yang masuk, oke, nanti Pak Kami baru dosen yang pertama yang masuk. Ada ya, nah silahkan di-download sendiri gitu ya. Terus selanjutnya di konsep dan definisi ya. Di konsep dan definisi untuk good corporate governance kemarin sudah beberapa jawab ya. Nah, ini adanya pemisahan kepemilikan dalam perusahaan. Konsep pentingnya di good corporate governance ini adanya pemisahan kepemilikan dalam perusahaan, yaitu apa? Prinsipal dan agen ini, yaitu ada di teori agensi seperti itu. Adanya perbedaan kepentingan tadi sehingga menyebabkan apa? Orang itu pengennya memenuhi kepentingannya sendiri. Tadi sudah saya jelaskan ya, ini di agensi teori. Di agensi teori itu menjelaskan adanya prinsipal dan agen. Kalau prinsipal itu tadi siapa? Pemilik perusahaan. Kalau agen yang menjalankan perusahaan. Agen ini akan mendapatkan suatu kontrak dari prinsipal. Tapi karena agen merasa, saya kan yang menjalankan perusahaan, kan nggak tahu nih prinsipal. Prinsipal tuh banyak nggak tahunya kalau nggak dapat informasi dari agen seperti itu. Kadang agen memberikan informasi yang berbeda. Nah, prinsipal kadang kan langsung percaya nih. Nah, ini yang menyebabkan nanti gesekan-gesekan seperti itu. Hingga nanti konflik kepentingan itu pasti akan muncul, ya konflik of interest-nya akan muncul karena tadi kepentingannya berbeda antara prinsipal dan agen seperti itu. Itu untuk konsepnya. Terus di agensi teori, nah tadi karena kepentingannya berbeda maka akan muncul ini moral hazard sama adverse action kayak gitu. Moral hazard itu apa? Tadi nganggar, karena apa?
saya juga pengen kaya, nggak hanya dia aja yang kerja montang-manting, karena si agen itu berpikir yang kerja montang-manting kan saya, dia hanya yang punya. Iya, gajinya nggak dinaikin ya, terus remunerasinya kurang, fasilitasnya kurang gitu. Ya karena si agen itu merasa gitu ya, saya kan kerja dari pagi sampai malam, kadang bahkan nggak tidur, lembur-lembur dan lain sebagainya. Pikirnya kayak gitu, masa saya dapatnya segini, sementara beliau ya yang diem-diem aja, yang cuma ngeliatin aja dapatnya kok lebih banyak kayak gitu. Nah ini akhirnya si agen itu mulai berbelok sedikit. Ini yang disebut dengan moral hazard ya. Mesti mereka akan melanggar kontrak yang sudah disepakati tadi, karena tadi manusia itu lebih ke self of interest behavior kayak gitu. Nah kalau yang kedua itu ada selection ya, kondisi di mana prinsipal itu tidak mengetahui. Nah ini sering terjadi ya, prinsipalnya pasti nggak mengetahui apakah suatu keputusan oleh agen itu benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya. Ini banyak informasi yang ditutup-tutupi oleh agen ke prinsipal kayak gitu. Ini yang kalau kita, makanya ketika kita milih agen itu yang amanah gitu ya, yang benar-benar dapat dipercaya gitu ya. Jangan kita milih karena saya suka gitu ya, saya suka kinerjanya dia gini, tapi tidak amanah pun kita nggak tahu. Nah ini yang menyebabkan asimetri informasi tadi ya, informasinya nggak benar seperti itu. Nah nanti biasanya terjadinya tugasnya nggak sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Terus, nah sehingga definisinya dari good corporate governance apa? Definisinya, nah ini ada arti sempit dan ada arti luas gitu ya. Nah kalau arti sempitnya itu ya hanya selingkup atasan sama bawahan gitu ya, hubungan antara perusahaan sama pemegang saham tadi, prinsipal sama agen seperti itu aja. Tapi kalau arti luas tadi banyak yang terlibat di corporate governance, jadi tidak hanya di internal mekanisme aja, tapi juga di eksternalnya seperti itu. Jadi atau bisa disebut dengan web of relationship, ya hubungannya ini banyak dan harus ada interaksi di antara mereka, tidak diem-diem aja gitu ya, tidak hanya monat-manat saja seperti itu. Karena apa? Masukan dari karyawan lini menengah ke bawah itu juga sebenarnya penting buat manajemen perusahaan. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu lapangan dibandingkan dengan pimpinan-pimpinan puncak kita. Karena apa? Pimpinan puncak itu jarang turun ke lapangan. Mereka hanya dapat informasi. Nah, kalau informasinya nggak benar, nah ini yang menyebabkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan seperti itu. Nah kalau digambarkan seperti ini, ya kalau digambarkan seperti ini, skopnya good corporate governance itu seperti ini, ya. Nah ini kalau dalam arti luas, ini mulai dari luar, ya, luar itu bisa pemerintah, kreditor, debitor, serikat pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, seperti itu. Itu lingkup yang secara luas, kepentingan yang lainnya semua. Nah ini masuk dalam skop good corporate governance dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit, ini hanya di dalam ini saja. Dari RUPS, Dewan Komisaris, sama Dewan Direksi. Sudah bertiga itu aja. Seperti itu. Terus kalau ditambahin dengan manajemen korporasi yang mulai dari direktur ke bawahnya. Ke bawahnya direktur itu. Biasanya di situ kadang bisa disebut manajer, supervisor, dan lain sebagainya. Tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan seperti itu. Terus yang terakhir, ini faktor-faktor yang mempengaruhi good corporate governance ada 3. Ya, yang pertama itu negara dan perangkatnya. Negara dan perangkatnya ini siapa? Ya, pasti negara, pasti kita lihat ya negara kita. Perangkatnya yaitu aturan-aturan ya. Entah itu surat edaran, entah itu PP, ya, SE dan lain sebagainya seperti itu. Semua itu merupakan perangkat yang dikeluarkan oleh negara. Nah, fungsinya negara ini apa?
sebagai pengawas, ya. Jadi agar apa? Pelaku bisnis itu tidak semaunya sendiri, mereka melakukan bisnis untuk menguntungkan dirinya sendiri, sementara customer-nya tidak ada yang melindungi. Nah, ini peran negara penting, ya. Ketika mereka dirugikan, mereka bisa menuntut ke pelaku bisnis seperti itu, aturannya harus ada dengan jelas agar mereka bisa menuntut. Misalnya kayak yang lagi tren ini kan terkait dengan ini ya, krim gitu ya, krim apa untuk perempuan ini loh, biar glowing kayak gitu. Itu kan ada yang modalnya cepat dan ini kan banyak, ini lagi banyak isu ya, maksudnya ada yang saya sampai monyet mukanya sampai hitam ya. Karena apa, pelaku bisnis nggak peduli, mereka pinginnya jual harga murah tapi efeknya cepat. Sementara customer, oh setelah saya pakai ini cepat glowing, nggak melihat efek 1 tahun, 2 tahun kemudian akan seperti apa. Sebenarnya mereka dirugikan seperti itu. Sementara para pelaku bisnis, yang penting saya cepat kayak gitu, begitu produk saya buat, saya jual, untung banyak, sudah saya pergi gitu aja. Nah itu yang menakutkan customer gitu ya. Nah itu kalau customer tidak dilindungi negara, mereka akan menuntut ke siapa? Tidak ganti rugi ke siapa? Seperti itu. Ini yang hati-hati, apalagi produk-produk dari Cina ya, banyak masuk ke Indonesia itu karena Cina sama Taiwan, gitu. Karena mereka melihat kalau orang-orang Taiwan sama Cina tuh ininya tuh apa kenceng, terus glowing lah, seperti itu. Mereka ikut-ikutan seperti itu. Itu fungsi dari negara dan perangkatnya. Terus yang kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar. Nah, maksudnya dunia usaha sebagai pelaku pasar di sini adalah ketika apa? Oh, ternyata kita pelaku pasar. Kalau kita pelaku pasar di sini berarti ada pesaing, ada customer. Nah, kalau mereka hanya mikir untuk untung dan untung saja, terus bagaimana dengan customer saya? Bagaimana dengan pesaing saya? Kayak gitu. Nanti kalau sudah punya pesaing yang tidak sehat, banding harga namanya. Nah, ini yang nggak boleh seperti itu. Akhirnya perang yang tidak sehat seperti itu yang nggak boleh. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi good corporate governance. Yang terakhir itu masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Tadi seperti contoh yang tadi, artinya ketika mereka nggak nyaman dengan produk tersebut atau jasa tersebut, mereka berhak melaporkan. Nah, ketiganya ini harus saling terintegrasi. Jadi tidak hanya pemerintah ngawasin terus bikin perangkatnya, bikin aturannya, tapi masyarakatnya diem aja ketika dirugikan. Kalau mereka tetap gitu aja ya mungkin tidak akan bisa ada interaksi seperti itu. Ini pelaksanaan good corporate di Indonesia ya semaunya sendiri lagi seperti itu. Jadi ada yang ngawasi, ada yang menyaingi, ada yang melaporkan, itu harus saling berinteraksi seperti itu. Itu dulu teman-teman untuk hari ini. Yang lainnya nanti ini jawaban-jawabannya silahkan disiapkan sendiri barangkali, tapi UTS-nya enggak. Itu ya, UTS-nya nggak tahu. Itu dari saya. Ada yang ditanyakan teman-teman yang ya, Pak Neng. Nanti tinggal kita bagi. Jadi misalnya ini kita mau kan jam 7 ya. Kita biasanya ada dispensasi 15 menit. Jadi kan mulai 7.15 gitu ya sampai jam berapa? Mau sampai jam 9 atau setengah 9 atau jam berapa? Kalau saya serahkan kami. Nah, setengah 9 berarti tinggal dibagi aja. Oh, yang pertama kita 4 berarti tadi mulai misalnya setengah 1 jam lebih kan ya, 1 jam lebih. Berarti satu orang presentasinya sekitar 15 menit itu sudah sama discussion ya. Artinya presentnya itu mungkin 7 sampai 10 menit ya gitu. Nanti yang lainnya untuk diskusi yang ingin pendapat. Bisa ngapain apa seperti itu. Jadi 15 menit itu sudah termasuk discussion ya. Jadi sudah termasuk discussion. Jadi PPT-nya jangan banyak-banyak. Dan terus materinya sesuai yang sudah diajarkan.
Oh saya mau ngambil ini nih prinsipnya aja. Oh saya mau ngambil yang tadi hakikatnya. Oh saya mau ngambil yang mekanismenya, misalnya yang internal sama eksternal. Oh yang sudah dilakukan oleh perusahaan saya gini-gini untuk internal, untuk eksternal ini. Tapi menurut saya hanya ini gitu. Kayak itu nggak masalah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini yang online bisa mengikuti ya. Bisa, Bu. Ya, berarti nanti sampai pertemuan keempat kita offline, masih ada yang offline seperti itu, terus pertemuan kelima sampai ketujuh yang presentasi dan kelasnya kita online gitu ya. Nanti pertemuan keempat yang maju ini Pak Naim, Mbak Nadia, Mbak Septi sama Mbak Gio. Yang lainnya nanti silahkan mau undian atau siapa yang siap dulu silahkan. Sehingga nanti saya tidak akan memberikan tugas akhir, itu sudah langsung saya ambil nilai ya teman-teman ya. Ya biar nggak memberatkan. Boleh pakai PPT, tapi waktunya kurang lebih 15 menit satu orang, itu sudah termasuk diskusi. Jadi tulisannya hanya sekitar 7 sampai 10 menit aja. Itu ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri. Kita akhiri ya teman-teman ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.